Bab 24, Hell's Roar. Meskipun party si Feng dikumpulkan, para pemain level 2 yang mengamati mulai tertawa. Mereka tidak tertawa karena semua pemain yang diundang si Feng adalah level 1. Sebaliknya, pekerjaan yang ada di party itu terlalu eksotis. Mereka tidak bisa menahan tawa. Noob ini benar-benar sesuatu, dan bahkan aku mulai mengaguminya. Mereka hanyalah party bunuh diri. Petik 2. Aku benar-benar kasihan pada ahli yang benar-benar membawa serta pemain yang eksotis. Pakar itu bahkan setuju untuk membiarkan dia menjadi pemimpin party. Petik 2. Pemain level 2 yang antri memulai debat dan ada beberapa pemain yang memegang perut mereka sambil tertawa keras. Dia hanya bermain di galeri. Zhao Yueru sedikit mengerutkan alisnya. Dia memalingkan wajahnya setelah melihat si Feng, hatinya sedikit tidak nyaman. Sebelumnya, dia akan menjadi fokus semua orang kemanapun dia pergi. Namun hari ini, perhatian semua orang tertuju pada noob yang tidak mencolok seperti si Feng. Meskipun semua orang mengejeknya, dia masih menjadi titik fokus mereka. Baiklah Yueru, kita harus bergegas dan mengumpulkan cukup banyak orang. Jika kita membuang waktu lagi, kita akan ditinggalkan oleh para pemain garis depan. Meskipun Gentle Snow merasa bahwa si Feng tampaknya menjadi ahli mengenai level, metode merekrut orang dan semacamnya, dia terlalu jauh dari dirujuk ke sebagai seorang ahli. Adapun gagasan mengundang si Feng ke persekutuan mereka, itu tidak lagi hadir sekarang. Ouroboros mereka hanya menerima pakar. Mengerti, Zhao Yueru berbalik ke arah pendekar pedang di depannya. Dengan sedikit pembalasan, dia langsung berkata, data tidak buruk, tapi terlalu buruk, kami tidak menginginkan pendekar pedang. Pendekar pedang itu tiba-tiba menjadi tidak bersemangat. Bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang dimaksud Zhao Yueru? Selanjutnya, dia menoleh dan menatap si Feng yang jauh, matanya dipenuhi dengan kebencian. Sementara itu, si Feng, yang tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi, saat ini mengaktifkan hutan kematian. Sistem, silakan pilih kesulitan aktivasi. Sistem, normal, keras, neraka. Si Feng memilih neraka tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, jalur transfer di depan hutan kematian berubah. Itu berubah dari warna abu-abu keperakan ke hitam pekat. Pada saat yang sama, tengkorak yang berkedip-kedip yang mulutnya terbuka lebar samar-samar terlihat. Sementara itu, anggota parti dari partai si Feng semua menerima pemberitahuan. Sistem, kamu telah memilih mode neraka hutan kematian. Hukuman mati meningkat 100%. Tiba-tiba, wajah para anggota partai berubah pucat pasi. Hukuman mati meningkat 100%, bukankah itu berarti jika mereka mati di dalam dungeon, mereka akan kehilangan 20% dari EXP mereka? Diperlukan 1 atau 2 jam upaya untuk menebus EXP itu. Saudara Feng, kamu memilih yang salah. Bukankah kita akan menyelesaikan dungeon normal? Blackie buru-buru menghampiri dan membisikkan pengingat. Tidak ada yang salah. Ini mode neraka. Apa yang akan kulakukan di sini jika bukan untuk menyelam Hell mode? Bentak si Feng. Tingkat penurunan untuk penempaan desain sangat rendah. Jika itu adalah mode normal, maka drop rate Werewolf Felt hanya 1%, Hard mode memiliki 5% dan Hell mode memiliki 30%. Meskipun mode normal dapat dihapus tanpa batas setiap hari, siapa yang akan punya banyak waktu untuk melakukannya? Sementara itu, hard mode hanya bisa dibersihkan 5 kali sehari, dan kemungkinan desain tempa untuk jatuh juga tidak besar. Sedangkan untuk hell mode, itu hanya bisa dibersihkan sekali sehari, tapi itu juga yang paling berharap untuk menjatuhkannya. Feng, saudaraku Feng, apa yang kamu katakan? Mode neraka Deadly Forest, lihat saja party kami, bahkan bermasalah untuk menghapus mode normal, belum lagi mode hell, Blackie panik. Sebelumnya, dia sudah melihat beberapa kelompok elit yang telah kembali setelah sekarat. Menurut apa yang dikatakan orang-orang ini, monster di hutan kematian sangat kuat. Kecerdasan mereka juga sangat tinggi. Tidak mungkin mengalahkan mereka tanpa mencapai level 4 atau 5, jadi mereka semua pergi setelah menyerah.
Jika mereka terjun ke Hell Mode Dungeon sekarang, dengan noobs seperti mereka, itu akan benar-benar turun ke neraka. Santai. Jika aku tidak yakin, bahkan aku tidak akan melakukannya. Si Feng menepuk pundak Blackie, berkata dengan percaya diri sambil tersenyum. Baiklah, mari kita masuk ke dalam. Si Feng memimpin party dengan masuk terlebih dahulu, diikuti oleh Blackie. Lonely Snow juga masuk dengan kepala bingung, dia siap untuk menapaki jalan ini sampai akhir. Adapun 3 sisanya, mereka ragu-ragu untuk beberapa waktu. Sebaiknya kita masuk. Pakar sudah masuk ke dalam, jadi apa yang kita, level 1 noobs, masih harus enggan? Selain itu, kami memasuki mode neraka hutan kematian. Bahkan menyebutkan itu akan menjadi suatu kemuliaan, Kola mendorong. 2 lainnya merasa bahwa itu masuk akal dan juga mengikuti ke bawah tanah. Sementara itu, area di depan party Gentle Snow benar-benar sunyi. Semua pemain level 2 tertegun. Mereka tidak hanya terkejut, tetapi juga disambar petir. Pihak elit level 2 bahkan tidak bisa menghapus mode normal, namun party yang sebagian besar terdiri dari pemain level 1 sebenarnya telah memilih mode neraka hutan kematian. Snow, apa aku salah lihat? Itu mode neraka kan? Tanya Zhao Yueru. Gentle Snow mengangguk kepalanya, matanya yang indah terus menatap tengkorak yang berkedip-kedip. Ekspresinya berubah sangat serius. Orang itu harus meninggalkan dirinya sendiri dengan putus asa, memasuki mode neraka setelah menentukan bahwa dia tidak dapat menghapus mode normal. Kita akan melihat bagaimana mereka mati dalam sekejap. Zhao Yueru tertawa. Kami tidak punya waktu seperti itu. Ayo pergi, kita sudah mengumpulkan cukup banyak orang. Petik 2. Gentle Snow memimpin jalan menuju Deadly Forest Dungeon. Dia memilih mode normal untuk kesulitan penjara bawah tanah. Jika tidak ada masalah dengan mode normal, mereka akan masuk ke mode keras setelah. Di dalam Dungeon of the Deadly Forest, ada hutan yang gelap dan suram. Dari waktu ke waktu, akan ada angin dingin yang bertiup menyebabkan tubuh seseorang menggigil. Selain dari si Feng sendiri, setiap anggota dari partainya penuh sesak di sekitar pintu masuk dungeon. Mereka bahkan tidak bergerak sedikit pun karena takut menarik monster apapun yang akan menghapus pesta mereka. Saudara Feng, mengapa aku terus merasakan angin dingin bertiup di punggungku? Tanya Blackie dengan khawatir. Blackie, kamu perlu mengeluarkan temperamen dari seorang ahli. Hanya dengan begitu kamu akan memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang. Ini hanya Hell Mode. Selain monster di sini memiliki sedikit kecerdasan, metode pertempuran mereka menjadi sedikit rumit dan serangan, pertahanan, dan HP mereka sedikit lebih tinggi. Tidak ada banyak hal lain. Oh benar, ada juga sedikit monster di sini. Setelah beberapa pemikiran, si Feng merasa bahwa dia tidak punya apa-apa lagi untuk ditambahkan. Tiba-tiba, setiap anggota partai mengirim tampang meremehkan si Feng. Saat menyelam di dungeon, bahkan perbedaan kecil dalam serangan dan HP dapat menyebabkan penghapusan tim. Adapun si Feng, dia baru saja menjelaskan. Selain itu, apa yang dia maksud dengan hanya sedikit lebih banyak kecerdasan? Mereka telah mengalami sebelum pertempuran dengan monster di domain dewa. Mengenai monster-monster dengan kecerdasan yang sedikit lebih tinggi, bahkan dengan attack dan HP yang sama, kekuatan mereka masih akan meningkat 1 atau 2 lipatan. Baiklah, berhentilah mengurus hal-hal kecil ini. Aku akan menjelaskan strategi untuk dungeon ini sebentar lagi, jadi kalian lebih baik mendengarkan dengan seksama. Jika kamu tidak menindaklanjuti, maka hidupmu akan menjadi kehilangan. Si Feng melambaikan tangannya, siap untuk mulai menjelaskan strategi untuk menaklukkan dungeon. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari hutan yang gelap dan suram, menyebabkan pohon-pohon berayun dengan liar. Au. Petik 2. Setelah angin menderu datang raungan marah yang bergema di seluruh hutan kematian. Burung yang tak terhitung jumlahnya ketakutan, terbang ke langit. Blackie dan yang lainnya terpana oleh aura yang begitu mengesankan. Mereka hanya anak-anak muda di sekitar usia 20 tahun. Mereka tidak pernah mengalami kesulitan besar, apalagi menghadapi situasi hidup atau mati. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi raungan yang menusuk paru-paru.
Dibandingkan dengan mendengar raungan tradisional harimau di hutan, raungan ini jauh lebih mengejutkan bagi hati manusia. Hal ini yang harus kita perhatikan. Si Feng berkata dengan tenang pada saat ini. Perbedaan terbesar antara Hell Mode dan Heart Mode adalah raungan ini. Meskipun tidak memiliki nama khusus untuk itu, para pemain di kehidupan Si Feng sebelumnya menyebutnya sebagai Hell's Roar.